Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana BTV, senang sekali saya Ricky Amelia kembali dapat menjumpai Sana BTV dalam program obrolan kesehatan. Dan kali ini Sana BTV saya sedang berada di Rumah Sakit M Yunus Bengkulu. Dan tentunya di episode kali ini kita juga akan berbincang-bincang dengan narasumber saya. Hari ini adalah salah satu ahli gizi yang ada di Rumah Sakit M Yunus Bengkulu. Kita sapa terlebih dahulu, hari ini ada Ibu Nasriani SKM MGZ. Halo Ibu. Juga, Mbak. Iya, assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah sehat ya. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai diet untuk penderita penyakit diabetes ya. Nah, tapi sebelum kita ngobrolin ataupun akan berbincang-bincang lebih dalam mengenai mungkin seperti apa diet yang bisa dijalani oleh para penderita diabetes, ini kita akan bahas diabetesnya dulu sedikit ya Ibu ya. Kalau boleh berbincang-bincang dengan Ibu, ini diabetes itu seperti apa? Mungkin bisa disampaikan juga secara diabetes. Ya, diabetes mellitus itu adalah suatu penyakit yang ditandai dengan kenaikan gula darah. Kalau biasanya kalau batas normalnya adalah kalau untuk gula darah sewaktu itu 200 mg per desiliter. Kalau untuk gula darah puasa itu 126 mg per desiliter. Jadi kalau di atas ketentuan normal itu disebut sudah menderita penyakit gula darah atau diabetes. Nah, mungkin kalau orang-orang awam bisa sering menyebutnya ini kalau diabetes itu penyakit gula ya. Nah, kalau misalkan berarti tadi ada standarnya nih untuk tes untuk gula darahnya. Berarti ada tesnya juga yang bisa dijalani. Iya, ada 4 tes. Yaitu pertama tes untuk gula darah puasa, itu biasanya untuk mengetahui untuk pertama kita mengetahui kalau pasien itu menderita diabetes atau tidak. Kemudian dilanjutkan nanti setelah dilakukan tes gula darah puasa itu biasanya diberi makan, kemudian 2 jam setelah diberi makan itu nanti kan gula darah itu naik lagi 2-3 jam, kemudian dites lagi dengan namanya tes gula darah postprandial atau setelah puasa. Kemudian yang ketiga tes gula darah sewaktu. Nah, itu untuk mengetahui pada saat pasien sudah lemas atau pingsan itu kita lakukan tes gula darah sewaktu. Nah, yang keempat tapi jarang digunakan itu biasanya untuk pasien yang memang benar-benar perlu diet khusus, itu tes HbS1c. Itu biasanya untuk mengetahui kadar gula darah untuk 2-3 bulan secara berturut-turut. Itu untuk mengetahui, itu dipakai dengan tes HbS1c. Oke, jadi memang ada beberapa jenisnya ya untuk tes maupun melihat ini kadar gula darahnya si pasien diabetes ini. Tapi kalau misalkan kita berbincang tentang penyakit diabetes ini kan banyak juga yang bilang kadang kalau misalkan mengidap penyakit diabetes di dalam usia muda, orang bilang, "Duh, masih muda udah kena diabetes." Nah, sebenarnya ini penyakit diabetes ini memang tergantung dengan usia atau sebenarnya tergantung dengan gaya hidup juga sebenarnya. Iya, gula darah ini penyakit kencing manis atau yang biasa orang awam bilang ya, penyakit diabetes ini bisa diderita oleh kalangan muda juga, atau kalau di istilah di diet kami itu diet di juvenile atau untuk kalangan remaja. Dan itu biasanya mereka bawaan genetik dari keluarga yang punya riwayat atau keturunan dari diabetes mellitus. Jadi tidak hanya orang sudah lanjut usia, atau juga karena gaya hidup, kemudian berat badannya sudah melebihi, itu juga bisa kalau sudah terlalu parah, kalau obesitas bisa nanti dianya berlanjut kena penyakit diabetes. Oke, nah jadi ini mungkin garis besarnya juga ya untuk Sana BTV yang ada di rumah, bahwasanya memang untuk penyakit diabetes ini sendiri bukan hanya dapat diderita ataupun yang beresiko terkena ini bukan hanya diderita oleh orang berusia lanjut ya Ibu ya, namun juga ini anak-anak bahkan usia remaja juga bisa terkena penyakit diabetes ini dari selain keturunan ataupun genetik, ini juga bisa didapati dari gaya hidup yang tidak sehat seperti itu. Nah, jadi pola makan juga berarti ya Bu ya. Nah, pola makan seperti apa nih Bu yang mungkin bisa menjadi penyebab diabetes? Nah, ini salah satu pola makan itu juga menjadi pemicu utama. Jadi pada saat anak-anak atau remaja kadang-kadang kita juga ya sering melupakan yang namanya sarapan. Padahal itu sangat penting. Jadi makan pagi sebelum jam 9 itu sangat penting.
Karena apa? Di saat itu gula darah kita sudah turun. Iya. Nah, kita harus menyiapkan dengan makanan atau sarapan agar kadar gula darah terkontrol. Jadi pada saat kita mau makan siang, jadi kita tahan nih, kemudian nggak usah sarapan. Ada yang beberapa seperti Iya. itu kan. Padahal itu salah. Pada saat nanti dia makan saat siang itu jadi nafsunya besar, kemudian makan semua apa yang mau dia. Padahal itu salah. Kalau kita sudah sarapan, otomatis terkendali kadar gula darah kita, bisa kita kendalikan. Jadi tidak pada saat siang tidak terlalu banyak kita makan, sehingga kadar gula darah kita bisa terkontrol. Oke, nah ini tips juga berarti untuk Sana BTV yang mungkin nih banyak melakukan diet, ini kadang mikirnya aduh pagi nggak usah makan, jadi makannya siang aja, dirapel gitu ya, dirapel. makannya sehari sekali di siang aja, padahal itu malah diet yang salah ya, itu Untuk ya kan. mengontrol kadar gula darah sarapan. Oh gitu, jadi diet itu bukan hanya porsi makan sebenarnya, namun juga bagaimana ini kadar gula darahnya Kadar juga yang gula harus dijaga seperti itu. Bu, kalau dari mungkin tadi selain meninggalkan atau melewatkan sarapan, nah pola makan seperti apa juga nih yang mungkin bisa menjadi penyebab diabetes? Iya, kalau anak-anak seperti anak-anak remaja suka makan siap saji, kemudian makan minum yang manis-manis, yang bersoda, itu juga dapat meningkatkan kadar gula darah. Kemudian kurangnya olahraga, nah itu satu yang penting. Olahraga yang paling penting ya, paling ini penting. mungkin nih, Iya. apalagi zaman sekarang nih kaum Iya, mager banyak ya Ibu ya. mager. sudah main HP, kemudian makan di situ, kemudian tidak beraktivitas olahraga. Nah, itu Itu yang paling bahaya sebenarnya. Jadi kalau misalkan memang ini merasa aman karena tidak ada keturunan ataupun Iya. tidak ada genetik penyakit diabetes, tapi bisa juga terkena penyakit diabetes dikarenakan pola hidup yang tidak sehat ya Ibu ya. Mungkin dari makanan-makanan yang dikonsumsi juga bisa itu Bu. Iya, makanan siap saji yang tidak ada serat, yang Iya. tidak ada sayuran. Nah, anak-anak zaman sekarang kan mana mau makan sayuran. Iya, berat tuh makan sayur ya. Padahal itu yang penting. Kemudian suka minum jus itu baik, tetapi kandungan seratnya karena dia sudah di jus otomatis berkurang. Oh seperti itu. Iya. Jadi kalau buah yang di jus ini kandungannya juga jadi Kandungan seratnya jadi berkurang. jadi berkurang. Jadi disarankan untuk makan buah yang utuh supaya oke. kandungan seratnya ikut dimakan, akhirnya mengontrol kadar gula darah. Oh ini fun fact nih, karena mungkin Sana BTV banyak yang belum tahu, Yang bahkan iya. saya juga baru tahu nih kalau misalkan mengkonsumsi buah yang mungkin sudah diolah menjadi jus, ini Iya, kadar iya, seratnya kadar jadi seratnya berkurang, jadi berkurang. ya. Oke, nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut, tentunya akan banyak lagi pembahasan kita masih ada 2 segmen lagi untuk Sana BTV, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini.